Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulita dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa Unisnu Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Brand Knowledge and Brand Image dan Brand Experience terhadap Broadcast Intention pada pengguna smartphone iPhone di Jepara. Yang pertama, terdapat latar belakang, itu ada fenomena. Di tahun 2016, jumlah pengguna ponsel pintar diperkirakan mencapai 1 miliar. Dari banyaknya orang menggunakan smartphone, paling banyak menggunakan smartphone iPhone karena merasa paling puas dengan perangkat yang dimilikinya, yakni 70%. Untuk wilayah Jepara, juga sudah banyak orang menggunakan smartphone iPhone. Lanjut, menurut riset dari Junaidi tahun 2015, dua literatur survei bermarkas di Amerika Serikat, Chang Wave melakukan survei terhadap 4.163 konsumen tentang preferensi smartphone dan OS-nya. Hasil survei menunjukkan bahwa 48% orang yang 90 hari ke depan ingin membeli smartphone memilih untuk membeli iPhone. Rumusan masalah dari proposal yang saya buat, yang pertama, meneliti tentang apakah brand knowledge berpengaruh terhadap broadcast intention. Yang kedua, apakah brand image berpengaruh terhadap broadcast intention. Yang ketiga, apakah brand experience berpengaruh terhadap broadcast intention. Berikutnya terdapat tujuan penelitian dari proposal yang saya observasi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh brand knowledge terhadap broadcast intention. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap broadcast intention. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh brand experience terhadap broadcast intention. Yang berikutnya terdapat landasan teori. Yang pertama yaitu dari variabel X brand knowledge yang memiliki definisi operasional pengetahuan konsumen mengenai segala pernak-pernik berhubungan dengan produk yang dijual, dipasarkan, atau ditawarkan perusahaan yang mengindikatori pengetahuan atribut produk, pengetahuan manfaat produk, pengetahuan kepuasan yang diberikan produk. Brand knowledge, pengetahuan merek adalah pengetahuan informasi tentang merek dalam ingatan konsumen. Pengetahuan itu muncul ketika konsumen mengetahui suatu informasi dari lingkungan sekitar tentang suatu brand atau merek. Yang kedua, variabel yang kedua yaitu ada brand image. Dari definisinya, brand image tersebut yaitu citra merek merupakan suatu image dari brand tersebut di kalangan konsumen, dapat diartikan sebagai suatu kesan dan persepsi yang dirasakan konsumen terhadap suatu merek untuk akhirnya sebagai penentu sikap dan tindakan konsumen terhadap merek. Memiliki definisi operasional yaitu keseluruhan pengetahuan dan sikap seseorang terhadap sebuah produk. Indikatornya terdapat citra pembuat, citra produk, citra pemakai. Berikutnya, variabel yang ketiga, brand experience, yang memiliki arti pengalaman merek merupakan testi atau konsumen telah melakukan penggunaan pada merek tersebut dan merasakan penggunaannya. Di sini konsumen menganggap hasil evaluasi produk yang mereka alami memiliki sisi positif yang menjadikan pengalaman untuk akhirnya melakukan niat beli kembali. Definisi operasional dari pengalaman konsumen yaitu ketika berinteraksi dengan suatu produk yang memiliki indikator sensorial, emosional, intelektual, serta behavioral. Berikutnya terdapat rumusan hipotesis yang saya akan teliti dari proposal ini. Yang pertama dari hipotesis pertama, brand knowledge berpengaruh terhadap broadcast intention. Yang kedua, hipotesis kedua, brand image berpengaruh terhadap broadcast intention. Hipotesis ketiga, brand experience berpengaruh terhadap broadcast intention. Berikutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian yang saya ajukan di sini terdapat variabel bebas, variabel terikat. Yang pertama yaitu dari variabel bebas terdapat 3 variabel. Yang pertama brand knowledge yaitu pengetahuan merek, dan yang kedua brand image yaitu citra merek, dan ketiga brand experience yaitu pengalaman merek. Variabel terikatnya yaitu saya memilih dari Y, broadcast intention, pembelian ulang. Objek penelitian yang saya teliti yaitu objek dalam penelitian ini pengguna iPhone di Jepara. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel, jadi proposal yang saya buat pertama, populasi merupakan wilayah atau ruang lingkup terdiri dari karakteristik dan kualitas tertentu yang disetujui oleh peneliti untuk dikaji dan diambil.
populasi dalam penelitian ini adalah pengguna smartphone iPhone yang berdomisili di Jepara. Yang kedua, jumlah sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut yang diambil dengan cara tertentu yang dapat mewakili populasi. Maka dari itu, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 130 orang pengguna smartphone iPhone di Jepara. Teknik sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengambil orang-orang yang dipilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang ditentukan. Sampel tersebut penerapannya dengan penyebaran kuesioner yang dibagikan pada konsumen pengguna iPhone di Jepara dengan kriteria sebagai berikut: umur di atas 17 tahun, menggunakan smartphone iPhone, berasal atau bertempat tinggal di Jepara. Dan yang selanjutnya yaitu metode analisis. Langkah pertama yaitu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi atau klasik. Yang pertama yaitu terdiri dari uji normalitas data, dua uji heteroskedasitas dan uji multikolineritas. Yang ketiga, ada analisis regresi berganda yang terdiri dari koefisien determinasi, dua uji signifikan parsial atau uji T, yang ketiga uji signifikan skill mutan atau uji F. Metode yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu brain knowledge, brain image, dan brain experience terhadap variabel dependen yaitu forecast intention atau pembelian ulang. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.